Kalau kita mencari wakil dari rakyat, maka salah satu orang yang sangat tepat disebut mewakili rakyat adalah Adian Napitupulu. Mana ada wakil rakyat yang ketika dilantik, dia memakai jas seharga Rp80.000 dan jeans hitam. Ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa bajunya? Yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. Akan sangat kontras membandingkan wakil rakyat seperti Fadlizon dengan Adian. Tidak pernah ada berita Adian ini meminta fasilitas buat keluarganya ketika berpergian ke luar negeri. Adian juga bukan orang yang nyinyir, melainkan seorang politisi yang loyal pada partai, loyal pada Presiden Jokowi, dan bersedia pasang badan membela Presiden Jokowi. Saya kira karena Adian ini yakin bahwa Presiden Jokowi itu ya bekerja hanya demi rakyat, seperti halnya Adian. Adian Napitupulu memang punya pengalaman panjang menjadi seorang aktivis di rezim Orde Baru. Mungkin bagi Adian, Presiden Jokowi itu seperti sesama aktivis, sama-sama berjuang buat rakyat. Dan memang ada hasilnya ya. Oleh sebab itu, Adian jadi orang yang sangat vokal membantah tuduhan AHY waktu itu, yang menyebut Presiden Jokowi hanya gunting pita karena pembangunan infrastruktur di era SBY sudah menyelesaikan 80%-nya. Presiden Jokowi dituduh sekedar meneruskan sedikit dan tinggal gunting pita. Adian dengan gahar menyerbu AHY dengan data-data akurat. Habis itu, mana ada AHY berani meneruskan atau berdebat dengan Adian? Mana berani kan? Adian sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Anies Nyapres. Ketika Anies masih menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siap nyapres. Jika ada partai yang mengusungnya, Adian menanggapi pernyataan Anies ini dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres. Tetapi menurut Adian, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Sekalipun dia punya seluruh partai, kalau rakyat tidak memilihnya bisa saja tidak menang. Adian lebih percaya pada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat. Ini semacam ngasih kode ke Anies ya, bahwa rekam jejak kepemimpinannya di DKI Jakarta bakal jadi penentu nasib ambisinya itu. Para pendukung fanatik Anies memang selalu menyebut Anies berhasil jadi gubernur di Jakarta. Namun, rakyat, warga Jakarta itu yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang merasakan sendiri betapa buruknya Anies jadi gubernur. Ya kumuh, kekurangan air bersih, kekurangan toilet, kebanyakan sampah, kebanjiran, dan sebagainya. Adian paham sekali ini ya. Dia tentu juga tahu predikat gubernur terbodoh versi Google yang melekat pada diri Anies. Kemudian ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, Adian diminta memberikan tanggapannya dalam sebuah acara talk show. Adian tentu saja dengan nada menyindir, menyebut bahwa dia dan para kader lainnya diajarkan tentang kesabaran oleh PDIP, di mana diajarkan pula bahwa kepentingan rakyat lebih besar dari ambisi kekuasaan. Sama kan dengan Presiden Jokowi yang menyindir Nasdem sembrono. Nah, kebetulan Adian ini diundang bicara oleh ex-pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan. Dia ini yang dinonaktifkan oleh Surya Paloh dari kepengurusan Partai Nasdem. Pasca menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi. Zulfan ini punya channel video. Di sana, dia mengundang Adian untuk berbincang-bincang soal politik. Ketika bicara soal Pilpres, Adian melempar sentilan ke Anies dengan menyebut ada capres yang belum punya koalisi. Ketika ditanya apakah Anies bagus jadi presiden, dengan tegas, Adian menyebut dirinya tidak setuju Anies nyapres. Dan Adian yakin bakal banyak orang yang tidak mau memilih Anies jadi presiden. Pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta jadi alasannya. Anies banyak meninggalkan permasalahan di Jakarta. Salah satu contohnya adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kondisi rakyat seperti itu, yang tidak diurus oleh Anies dengan baik, Adian menyebut gak pantas buat Anies bicara soal capres. Adian juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memikirkan siapa pemimpin yang bisa melanjutkan program-program beliau, seperti pembangunan infrastruktur dan program Ibu Kota Negara atau IKN baru. Jangan sampai sudah dirintis, tetapi nanti malah berhenti karena tidak satu visi. Adian juga menegaskan bahwa menurut dia, Anies tidak akan melanjutkan program IKN itu. Adian kemudian mengulang istilah yang dipakai Zulfan sendiri, bahwa Anies adalah antitesisnya Jokowi. Tegas dan lugas ya, pernyataan Adian itu ada sebab dan ada akibat.
Dan sekali lagi, Adian memperingatkan Anies bahwa rekam jejaknya di Jakarta bakal jadi hal yang merugikan dirinya dalam proses mau nyapres. Sekarang saja sudah mulai kelihatan kok. Dengan adanya pengganti Anies, Heru Budi, yang mulai menangani masalah banjir dengan sangat serius, pengerukan dilakukan di berbagai kali di Jakarta. Lalu normalisasi Sungai Ciliwung juga dilanjutkan, dari yang mandek sama sekali di era Anies. Ini kan sungguh memalukan ya buat Anies. Makin Heru Budi bekerja keras di Jakarta, makin kelihatan kalau Anies itu nggak bisa kerja. Heru Budi kan orangnya gercep, satset. Anies makin kelihatan hanya bisa mengolah kata, tanpa kerja nyata. Apa yang mau dikampanyekan Anies untuk mengangkat citranya sebagai capres? Lawan politik Anies bakal dengan mudah memojokkan Anies. Tinggal ngobrol aja sama warga Jakarta. Banyak sekali borok Anies yang bisa dikumpulkan, lalu dilemparkan ke Anies, tanpa Anies bisa memperbaikinya. Kan sudah habis masanya Anies berkuasa di Jakarta. Makin maju Anies soal nyapres, makin terungkap kejelekannya. Atas kesaksian warga Jakarta sendiri, sekarang Anies baru sadar kali ya, bahwa yang dikatakan Adian itu benar, bahwa rakyatlah yang jadi penentu nasib Anies. Kalau dulu jahat sama rakyat, tidak mengurus rakyat dengan baik, ya sekarang bakal menuai karmanya. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan, mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali, dan polarisasi politik dan lain sebagainya selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian, sementara yang dijadikan calon itu aja gitu. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara, I'm sorry. Berjiwa besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan sama adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan pilpres kita di masa mendatang. Kita harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam.
Nilo Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Nilo Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Nilo Jelantik di situs Kencan. Meski begitu, Nilo Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam 1 dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu 2 kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam, yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah mencungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.